saya Siti Zaleha, NPM 18124613. Di sini saya akan membawakan materi perbandingan pemikiran bidang fikih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin bab zakat dengan 4 mazhab dan fatwa kontemporer. Langsung saja, untuk pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada 3 pemikiran penting tentang zakat yang terdapat dalam kitab Sabilal Muhtadin. Yang pertama adalah tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Di dalam kitab Nihayat Al-Muhtaj menjelaskan bahwa benda-benda seperti mutiara, yakut, fairujaz, dan juga minyak kasturi, ambar, dan sejenisnya tidak wajib zakat karena disediakan untuk dipakai seperti halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada benda-benda tersebut. Dengan demikian, pendapat Al-Banjari tentang tidak wajib zakat pada benda-benda selain emas dan perak sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab Nihayat Al-Muhtaj. Pemikiran Al-Banjari yang kedua tentang zakat adalah bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. Al-Banjari menjelaskan bahwa bentuk-bentuk daripada zakat bagi fakir dan miskin itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha, maka atas izin imam ia bisa diberikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur ghalib. Bila usianya melebihi umur ghalib, maka ia diberikan zakat untuk keperluan hidupnya tahun per tahun. Dan yang kedua, bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu, maka atas izin imam ia diberikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari 1 macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya, maka ia bisa diberikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya. Dan yang ketiga, bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang, maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya, meskipun banyak sekalipun. Sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya, maka ia boleh diberi zakat lagi. Dan pemikiran Al-Banjari yang ketiga tentang zakat adalah keterlibatan imam atau penguasa dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif. Menurut Al-Banjari, semua cara pemberian zakat seperti tersebut di atas tadi harus lebih dahulu ada izin dari pihak imam atau pemimpin umat atau pihak penguasa. Keterlibatan imam atau penguasa dalam pengelolaan zakat memang sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan bahwa apabila penduduk Yaman itu sudah mau mengucapkan syahadat dan mendirikan sholat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Zakat menurut pemikiran 4 mazhab. Yang pertama adalah menurut Syafi'iyah, yaitu terdapat 6 yang harus dizakati. Seperti yang pertama, masyisah atau hewan ternak, meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua adalah nakot, meliputi emas dan perak, termasuk uang emas dan perak. Yang ketiga, zuru atau hasil pertanian seperti padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang, dan gandum. Yang keempat adalah simar atau buah-buahan, meliputi anggur dan kurma. Yang kelima, arut al-tijarah atau harta dagangan. Dan yang keenam adalah ma'dan atau hasil pertambangan emas dan perak. Dan rikas atau temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah. Yang kedua, menurut Hanafiyah, meliputi 5 macam. Yang pertama adalah masyiyah atau hewan ternak, meliputi sapi, unta, kambing, dan kuda. Yang kedua, nakot, emas dan perak. Yang ketiga, semua tumbuh-tumbuhan yang untuk penghasilan termasuk madu. Yang keempat, amwal al-tijarah atau harta dagangan. Yang kelima, ma'dan dan rikas.
Yang ketiga menurut Imam Malikiyah, meliputi 6 macam yang harus dizakati. Adalah yang pertama masyiyah atau hewan ternak, yang kedua nakot emas dan perak, yang ketiga zuru atau hasil pertanian, yang keempat simar atau buah-buahan, yang kelima amwal al-tijaro atau harta dagangan, dan yang keenam ma'dan dan rikas, dan yang keempat menurut Imam Hanabilah. Yang pertama adalah masyiyah, hewan ternak, yang kedua adalah nakot emas perak, yang ketiga setiap biji-bijian, yang keempat simar buah-buahan, yang kelima harta dagangan, yang keenam ma'dan dan rikas, dan yang ketujuh adalah madu. Zakat menurut pemikiran ulama kontemporer. Yang pertama, menurut Mahmud Shaltut, ia berpendapat bahwa semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia wajib dizakati. Semua hasil bumi wajib dizakati tanpa ada kecuali, termasuk pula hasil yang terkena pajak tanaman keras seperti cengkeh, tanaman hias seperti bunga anggrek, semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, dan zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya, bukan setahun sekali. Yang kedua, menurut Wahbah al-Zuhaili, ia berpendapat bahwa penghasilan profesi ataupun jasa wajib dikenai zakat. Bahkan untuk zakat profesi tidak perlu menunggu 1 tahun. Hal ini didasarkan pada ilat wajibnya zakat, yaitu pertumbuhan atau pertambahan. Dan demi terwujudnya hikmah disyariatkannya zakat, serta mengikuti pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Muawiyah, dan juga sebagian tabi'in seperti Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Al-Bakir, dan Daud Al-Zahiri. Yang ketiga, menurut Yusuf Al-Qaradawi, ia berpendapat bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahikin, bahwa orang yang berpenghasilan minimal sama dengan berpenghasilan petani wajib zakat, maka dia juga wajib zakat. Oleh karenanya dokter, pengacara, insinyur, industriawan, para profesional, dan pegawai yang berpenghasilan besar wajib mengeluarkan zakat. Qaradawi juga membagi kategori zakat ke dalam 9 kategori, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, zakat pencarian jasa dan profesi, dan saham serta obligasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.